Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar adik-adik sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, baik, senang sekali pertemuan kali ini kita akan membahas terkait kita sudah masuk pada bab 3, yaitu menggapai keberkahan hidup dengan bersikap jujur dalam muamalah. Untuk mengenai tema kita pada siang hari ini, Bapak bertanya pada adik-adik tentang keberkahan. Adik-adik kalian bisa menjelaskan sedikit saya tentang keberkahan. Jadi tidak ada Bapak langsung saja keberkahan di sini menurut Imam Al-Ghazali disebut juga sebagai barokah, yaitu bertambahnya kebaikan, entah itu kebahagiaan material, spiritual, keamanan, ketentraman, anak, usia, itu merupakan keberkahan atau bertambahnya kebaikan kepada kita. Untuk jujur sendiri di sini kita harus berkata sesuai dengan kebenaran yang ada. Kita tidak boleh berbohong ataupun berdusta atas sesama kita. Dalam masyarakat kita harus bersikap jujur dengan tindakan. Contohnya kita tidak boleh menyebarkan berita yang tidak sesuai atau tidak jelas sumber asalnya, atau kita disebut juga menyebarkan hoax. Kemudian untuk muamalah, muamalah di sini membahas tentang tatanan atau tata cara hidup kita dalam hidup sebagai masyarakat sosial. Dan kita sebagai manusia sosial tentu bergantung antara manusia yang satu dengan yang lain. Jadi kita tidak boleh memiliki hubungan yang tidak baik, contohnya dengan tidak bersikap jujur atau berbohong antar sesama. Itu juga bisa merusak atau memecah belah hubungan kita sebagai masyarakat, teman, terutama keluarga. Nah, itu sangat tidak baik bagi keberlangsungan hidup kita secara tentram dan damai. Kemudian kita akan membahas terkait dengan kehidupan kita tentang muamalah dalam perdagangan. Muamalah perdagangan sendiri ini ada hadis menyebutkan berkaitan tentang takaran atau timbangan yang tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Kita di situ berlaku curang dengan melebihkan atau mengurangi timbangan atau takaran yang ada. Nah, itu sangat tidak diperbolehkan dalam Islam, karena itu dapat merugikan orang lain. Nah, di sini ada sifat-sifat yang mendorong kita untuk melakukan hal tersebut, yaitu dalam perdagangan. Yaitu sifat tamak juga termasuk, sifat rakus, sifat serakah. Kita tidak peduli kerugian orang lain. Kita hanya mementingkan kita hanya mementingkan pendapatan kita atau keuntungan kita yang melebihi dengan apa yang telah ditentukan dalam Islam. Jadi kita itu tidak peduli dengan kerugian orang lain yang kita timbulkan. Kita juga tidak dalam menjual barang, kita tidak memberitahu kepada sang penjual sang pembeli apa kekurangan atau kesehatan dari barang tersebut. Itu karena tidak diperbolehkan. Jadi dalam berdagang, teman-teman, kita harus berlaku jujur dengan memberitahu ini barang ini kekurangannya apa, kececatannya apa, dan kelebihannya juga. Kita tidak boleh menutupi kecacatan atau kekurangan barang dan melebih-lebihkan dari kelebihan barang. Nah, itu sudah tidak sesuai dengan data yang telah tersedia. Nah, di sini kita belajar untuk menghargai sesama atas timbal baik antara si penjual dan pembeli. Jadi dalam melakukan akad atau pertukaran atau perjualbelian itu didasarkan antara suka sama suka. Tidak boleh melantaskan
kecurangan semata, apalagi dalam perdagangan online. Kita tidak jujur dalam melakukan jual beli di situ, itu sangat tidak diperbolehkan dalam Islam. Nah, kemudian mengenai sikap jujur dalam muamalah masih dalam materi ini. Dalam kehidupan kita, muamalah di sini bertujuan untuk mengarahkan kita sebagai masyarakat untuk tetap berlaku adil, berlaku sopan, berlaku jujur atas sesama kita agar tidak memecah belah umat. Nah, di sini kita harus menyesuaikan dengan keadaan kita. Tidak berlaku tidak baik, berdusta, mencela, menjelek-jelekan. Itu sama sekali bukan mencerminkan sifat atau ada seorang muslim. Kita juga diajarkan untuk beradab kepada sesama tetangga kita, saudara kita, terutama keluarga terdekat kita. Baik, mungkin dalam materi ini itu saja yang bisa Bapak sampaikan kepada adik-adik sekalian. Bapak harap adik-adik sekalian bisa memahami dan bisa mengimplementasikan sifat jujur dan berlaku adil di kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan adik-adik sekalian untuk menyebarkan ajaran Islam yang positif. Nah, baiklah, mohon maaf atas salah kata. Kita akhiri pertemuan pada materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.